Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi persamaan diferensial dengan materi lanjutan, yaitu persamaan diferensial non-eksak. Ya, sebelum kita melanjutkan materinya lebih lanjut, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaannya sehat walafiat ya. Amin. Ya, materi hari ini adalah tentang persamaan diferensial non-eksak yang kemarin sudah kita bahas. Ya, yaitu untuk mengubah suatu persamaan diferensial yang tidak eksak menjadi eksak, itu kita membutuhkan suatu pengali atau faktor pengali. Nah, faktor pengali di sini dinamakan dengan faktor integrasi. Ya, sehingga PD non-eksak apabila dikalikan dengan faktor integrasi, maka PD tersebut akan menjadi PD yang eksak. Itu ya. Nah, untuk menentukan faktor integrasi, di sini diberikan bentuk umum dari PD non-eksaknya, yaitu P dx plus Q dy sama dengan 0. Kemudian faktor integrasinya adalah pada fungsi H. Ya, ini mengulas di materi sebelumnya. Sehingga apabila fungsi H dikalikan dengan PD non-eksak, maka PD tersebut akan menjadi PD yang eksak. Nah, untuk membuktikan suatu PD tersebut sudah eksak, maka dicek dengan cara menurunkan perkalian H dengan P terhadap Y itu sama dengan turunan H kali Q terhadap X. Do HP, do Y sama dengan do HQ, do X. Nah, ini kalau sama berarti PD tersebut sudah eksak. Itu ya. Nah, faktor integrasi di sini bentuknya ada 6 bentuk ya. Yang pertama adalah fungsi H dalam fungsi X, kemudian fungsi H dalam fungsi Y, kemudian fungsi H berbentuk X kali Y, kemudian ada fungsi H berbentuk X per Y, ada fungsi H berbentuk Y per X, dan ada bentuk khusus dari P dan Q. Nah, untuk nomor 1, 2, 3 sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu fungsi H pada bentuk yang nomor 4, 5, dan 6. Itu ya. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari pada kali ini. Nah, kita awali dengan fungsi H dalam bentuk X per Y. Fungsi H dalam bentuk X per Y. Nah, karena fungsi hanya berbentuk X per Y, maka di sini H X per Y itu dimisalkan U, sehingga U-nya adalah X per Y. Nah, ini permisalan yang pertama. U sama dengan X per Y. Nah, sehingga apabila dimasukkan untuk mengecek keeksakan satu PD, maka menjadi do H U P dy sama dengan do H Q do X. Nah, ini nanti yang membuktikan bahwa PD tersebut sudah eksak karena sudah dikalikan dengan fungsi H. Nah, dari sini fungsi untuk mengecek eksaknya menjadi H do P do Y plus P do H do Y sama dengan H do Q do X plus Q do H do X. Ya, karena U-nya itu kan mengandung X dan Y, maka di sini sama-sama diturunkan parsial. Karena hanya juga mengandung X dan Y. Nah, dari persamaan itu nanti ya sama dengan pertemuan kemarin, yaitu menjadi persamaan yang bersamaan 8.1 itu ya. Nah, dengan do H do Y itu sama dengan ini adalah do H do Y. Kemudian ini adalah do H do X-nya adalah yang bawah.
Nah, setelah mengetahui ini, nah kita mencari nilai DOH DOY-nya. Nah, DOH DOY di sini bisa dipecah menjadi ini DOH DOU kali DOU DOY. Nah, ini adalah yang akan kita cari. DOU DOY. Dan ini juga yang akan kita cari. Nah, karena mengingat U-nya adalah sama dengan X per Y, maka DOU DOX itu sama dengan 1 per Y, kemudian DOU DOY sama dengan min X per Y kuadrat. Nah, dari hasil ini, maka disubstitusikan, ya, substitusikan ke atas ini menjadi, kalau DOU DOY-nya menjadi negatif X per Y kuadrat, DOU DH DOU, kemudian DOH DOX-nya itu menjadi 1 per Y kali DOH DOU. Itu ya, disubstitusikan ke persamaan yang atas ini. Nah, kemudian dari persamaan ini nanti disubstitusikan ke persamaan 8.1. Nah, sehingga menjadi H do P do Y min P X per Y kuadrat do H do U sama dengan H do Q do X plus Q 1 per Y kali do H do U. Ya, tinggal dimasukkan ke persamaan 8.1. Kemudian di sini sama-sama mempunyai H, sehingga bagian ini dipindah ruas ke kiri. Kemudian yang ini dipindah ruas ke kanan. Ya, karena untuk menggabungkan yang sama-sama mempunyai HU dan yang sama-sama mempunyai DOH DOU, yaitu menjadi seperti ini. Ini masih dipindah ruaskan. Nah, kemudian yang ruas kiri sama-sama mempunyai HU, maka didistribusikan, ya, dijadikan satu di sini. Kemudian di sini sama-sama memiliki DOH DOU, ya, juga sama-sama dijadikan satu, jadi di sini. Nah, itu karena sama-sama yang ruas kiri sama-sama memiliki HU, yang ruas kanan sama-sama memiliki DOH DOU. Nah, setelah digabungkan, nah sekarang dipindahkan ruas. Nah, yang ini saya pindah ke kanan, ke kiri dulu, ya. Ini saya pindah ke kiri dulu, kemudian ini saya pindah ke kanan. Nah, setelah itu fungsi H ini saya pindah ke ruas sebelah, ini menjadi pembagi. Kemudian ini DOU di bawah menjadi pengkali. Nah, kemudian ini tinggal do P do Y dikurangi do Q do X per, nah, pernya ini. Nah, supaya penyebutnya tidak berbentuk pecahan, maka dikalikan dengan Y kuadrat, sehingga di sini bisa Y kuadrat, kemudian 1 per Y kali Y kuadrat sama dengan Y, X per Y kuadrat kali Y kuadrat sama dengan X. Nah, sehingga bentuknya lebih sederhana, ya. Kalau di sini kan ada pecahannya, kalau di sini sudah tidak. Nah, kalau saya seperti ini, nah, dimisalkan. Nah, yang bagian kotak ini dimisalkan. Saya hapus dulu. Nah, bagian ini dimisalkan dengan MU. Ya, dimisalkan dengan MU, sehingga bentuknya bisa menjadi lebih sederhana. Menjadi DOH per H sama dengan MDU. Nah, karena sudah sama-sama fungsinya fungsi U, maka tinggal diintegralkan ruas kanan dan ruas kiri. Nah, untuk ruas kiri itu sudah bisa diintegralkan karena sudah berbentuk fungsi H. Tapi yang ruas kanan masih berbentuk fungsi M. Nah, kita tidak tahu fungsi M itu seperti apa, maka penulisannya tetap. Berarti yang ruas kiri sama dengan ln H sama dengan integral M du. Kemudian ln-nya pindah ruas
sehingga menjadi HU sama dengan E pangkat integral M DU. Nah, itu adalah menjadi faktor integrasinya dari PD tersebut. Dengan MU sama dengan Y kuadrat do P do Y min do Q do X per Q kali Y plus P kali X. Dengan U sama dengan X per Y. Itu ya. Nanti yang kita gunakan adalah ini. Kemudian ini. Dan juga HU-nya ini. Itu ya. Nah, kita langsung beralih ke contoh soal ya. Tentukan PD berikut eksak atau tidak. Nah, jika tidak eksak, tentukan faktor integrasinya. Nah, PD-nya adalah 3Y dx min X dy sama dengan 0. Nah, kita cek dulu eksak apa tidak gitu ya. Nah, do P do Y sama dengan 3, do Q do X sama dengan negatif 1. Nah, karena nilainya berbeda, maka PD tersebut adalah PD yang tidak eksak. Ya, karena PD-nya tidak eksak, maka kita perlu mencari faktor integrasinya. Nah, rumusnya adalah pakai fungsi M tadi. Nah, Y kuadrat, do P do Y-nya ini sudah ada, dan do Q do X-nya juga sudah ada, Q-nya sudah ada, P-nya juga sudah ada. Tinggal dimasukkan ke dalam fungsi M. Nah, setelah dimasukkan, kemudian disederhanakan, sampai ketemu fungsi M-nya adalah 2Y per X. Ya, ketemu 2Y per X. Itu ya. Nah, setelah sudah bentuk ke bentuk paling sederhana, nah, tinggal dimasukkan M sama H sama dengan E pangkat integral M DU. Nah, kemudian tinggal dimasukkan saja. Nah, ini kenapa kok seper U? Ya, karena tadi U sama dengan X per Y. X per Y. Nah, sehingga Y per X. Nah, Y per X itu sama dengan 1 per U. Sehingga di sini HU-nya adalah E pangkat integral 2 per U DU. Nah, itu sama dengan E pangkat 2 ln U sama dengan U kuadrat sama dengan X per Y kuadrat. Sehingga kita sudah menemukan fungsi H-nya. Jadi faktor integrasi dari persamaan diferensial 3Y dx min X dy sama dengan 0 adalah X per Y kuadrat. Itu ya. Nah, itu pembahasan yang pertama. Dan yang kedua adalah fungsi H yang berbentuk Y per X. Kalau tadi adalah berbentuk X per Y, sekarang Y per X. Nah, untuk urutan awalnya ya mirip dengan yang fungsi X per Y tadi. Nah, ini langsung saya tunjukkan. Bentuknya adalah fungsi H sama dengan Y per X, sehingga U sama dengan Y per X. Ini ya. Kemudian kita cari do U do X-nya sama dengan Y per X min Y per X kuadrat, do U do Y-nya sama dengan 1 per X. Nah, kemudian dimasukkan ke persamaan 8.1 sampai diringkas, maka akan ketemu persamaan ini. Ya, ini tadi persamaan ini juga sudah dikalikan X kuadrat supaya ini tidak berbentuk pecahan ya. Karena ini penyebutnya adalah X kuadrat, maka dikalikan X kuadrat sehingga menjadi ini Y. Kalau yang ini dikalikan X kuadrat menjadi X ya. Ya, caranya sama dengan yang fungsi X per Y. Nah, setelah ketemu persamaan tersebut, nah dimisalkan. Nah, X kuadrat do Q do X min do P do Y per Q Y plus PX itu sama dengan fungsi N ya terhadap U, masuk fungsi N. Nah, sehingga persamaan ini menjadi lebih sederhana, yaitu menjadi do H per H sama dengan N DU.
Ya, karena sudah sama-sama bervariabel U, maka tinggal diintegralkan ruas kanan dan ruas kiri gitu ya. Karena fungsi N kita belum tahu fungsinya, maka nanti penulisannya tetap. Nah, sehingga fungsi H-nya sama dengan E pangkat integral N du itu adalah menjadi faktor integrasinya. Dengan fungsi NU adalah X kuadrat do Q do X min do P do Y per Q kali Y plus P kali X dengan U sama dengan Y per E. Ya, caranya mirip dengan yang fungsi X per Y tadi. Ya, ini contoh soalnya pada fungsi yang berbentuk Y per X. Nah, di sini ada PD Y dx min 3x dy sama dengan 0. Ya, buktikan PD tersebut eksak atau tidak. Kalau tidak eksak, tentukan faktor integrasinya. Nah, kita cek dulu apakah eksak atau tidak. Nah, setelah dicek, ternyata do P do Y-nya sama dengan 1, do Q do X-nya sama dengan min 3. Karena nilainya tidak sama, maka PD tersebut adalah PD yang tidak eksak. Itu ya. Karena tidak eksak, maka kita harus mencari faktor integrasinya. Nah, faktor integrasinya di sini kita menggunakan fungsi N. Nah, X kuadrat do Q do X-nya sudah ada ini. Kemudian do P do Y-nya juga sudah ada. Q, ini Q-nya, ini P-nya. Tinggal dimasukkan ke dalam fungsi N. Nah, setelah dimasukkan, kemudian disederhanakan. Nah, kita peroleh fungsi N itu sama dengan 2x per Y. Ya, setelah ketemu fungsi N-nya 2x per Y, maka dimasukkan ke rumus fungsi H-nya tadi. H sama dengan E pangkat integral N du. Nah, fungsi N-nya dimasukkan yaitu 2x per Y, maka sama dengan E pangkat integral 2 per U du. Nah, itu sama dengan E pangkat 2 ln U. Nah, kemudian dirubah karena E pangkat ln U sama dengan U, maka menjadi U kuadrat. Nah, U-nya tadi apa? U-nya adalah Y per X, sehingga jawabannya adalah fungsi H Y per X pangkat 2. Nah, dari fungsi H di sini sehingga diperoleh bahwa faktor integrasi dari PD Y dx min 3x dy sama dengan 0 adalah Y per X kuadrat. Nah, itu ya. Itu untuk fungsi H yang berbentuk Y per X. Nah, sekarang bentuk yang terakhir, yaitu bentuk yang keenam, yaitu bentuk khusus dari P dan Q. Bentuk khusus ini ya. Nah, dari bentuk khusus di sini adalah bentuknya juga berbeda ya. Nah, di sini ada Y kali AX pangkat P Y pangkat Q plus B X pangkat R Y pangkat S dx plus X CX pangkat P Y pangkat Q plus D X pangkat R Y pangkat S dy sama dengan 0. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah di sini bisa dimunculkan variabel Y, kemudian di sini bisa dimunculkan variabel X-nya. Kemudian untuk nilai A, B, C, D, E adalah koefisien yang konstan, ya konstan koefisiennya. Kemudian P dan Q, nah ini harus sama. Kalau di depan ini P dan Q, di sini juga harus sama. Kalau RS, nah ini juga RS. Nah, ya itu adalah bentuk umumnya. Nah, itu adalah PD yang tidak eksak. Kalau bentuknya seperti itu, nah nanti penyelesaiannya juga menggunakan bentuk khusus ini. Nah, dari PD eksak di atas itu mempunyai faktor integrasi, yaitu X pangkat A kali Y pangkat B. Dengan A dan B adalah konstanta yang dipilih gitu ya. Tapi walaupun di sini dipilih, tapi nanti kita dalam perhitungan ya tetap mencari nilai A dan B-nya, sehingga ketemu X pangkat berapa, Y pangkat berapa, seperti itu ya. Nah, karena dikalikan suatu faktor integrasi, maka
persamaan tidak eksak di atas, nah itu menjadi eksak apabila dikalikan dengan faktor integrasinya. Itu ya. Banyak nyamuk di sini ya, ternyata ya. Di studio banyak nyamuknya. Nah, karena sudah berbentuk PD eksak, nah maka nanti perlu kita cek atau kita mencari faktor integrasinya seperti itu ya. Nah, untuk cara memperoleh XAYB-nya ini secara detailnya tidak dibahas di sini, nanti kalian bisa belajar secara mandiri, tapi tetap kita akan belajar cara mencari X pangkat A dan Y pangkat B-nya, tapi secara langsung gitu ya. Nah, di sini ada contoh dari PD berikut, yaitu Y kali 2X kuadrat Y pangkat 3 plus 3 DX plus X kali X kuadrat Y pangkat 3 min 1 DY sama dengan 0 ya. Cek dulu apakah eksak atau tidak. Kalau tidak eksak, tentukan faktor integrasinya itu ya. Nah, dari PD tersebut kita jabarkan terlebih dahulu. Nah, di situ ada variabel Y-nya di sini. Nah, ini dikalikan ke dalam dulu. Kemudian di sini ada X juga dikalikan ke dalam dulu. Sehingga ketemu seperti ini. Ini sudah hasil perkaliannya ya. Kalau yang sebelah kiri itu dikali dengan Y, yang sebelah kanan itu dikalikan dengan X. Dicek do P do Y nya ternyata ketemu 8 X kuadrat Y pangkat 3 plus 3, do Q do X nya ketemu 3 X kuadrat Y pangkat 3 min 1, ternyata tidak sama. Nah, karena tidak sama maka PD tersebut adalah PD yang tidak eksak itu ya. Berarti perlu kita kalikan dengan satu pengali, yaitu XA pangkat YB. Nah, dari PD yang ada di soal itu dikalikan dengan XAYB sehingga menjadi 2X pangkat 2 plus A Y pangkat 4 plus B dan seterusnya itu, yaitu setelah PD dikalikan dengan faktor integrasinya, yaitu X pangkat A Y pangkat B. Nah, tinggal disederhanakan saja ke bawahnya. Nah, kemudian untuk mengecek keeksakan PD tersebut ya, karena sudah dikalikan dengan faktor pengali atau faktor integrasi, maka PD sudah berbentuk PD yang eksak, sehingga nanti nilai do P do Y nya itu sama dengan do Q do X nya. Nah, ini kita lihat ini sudah sama. Kemudian ini juga sudah sama. Ya, artinya apa kalau sudah sama seperti ini? Nah, kita bisa menggunakan cara mengeliminasi atau substitusi, atau juga bisa menggunakan campuran untuk menentukan nilai A dan B-nya. Nah, dari sini berarti dapat kita tuliskan bahwa 8 plus 2B, nah ini dikalikan 2 kali 4, 8, 2 kali B adalah 2B, maka 8 plus 2B sama dengan 3A. Nah, ini kan sama. Karena eksak maka harus sama memang ya. Do P do Y dan do Q do X nya harus sama. Kemudian dari sini dapat dirumuskan bahwa A sama dengan 2B plus A. Ya, kalau kalian ingin mencari B-nya terlebih dahulu juga bisa, tapi nanti bentuknya pecahan ya, agak ribet. Kalau ini adalah bentuknya biasa, A sama dengan 2B plus 5. Nah, kemudian dari yang bawah ini juga saya hapus dulu. Nah, ini juga sudah sama, sehingga yang depan ini menjadi 3 plus 3B. Nah, ini yang depan 3 plus 3B, ini dari sini. Nah, itu sama dengan min 1 min A. Nah, min 1 min A itu dari sini ya. Nah, kemudian min A nya ini pindah ruas ke
kiri, kemudian ini 3-nya pindah ruas ke kanan. Sehingga akan diperoleh 3B plus A sama dengan min 4. Ini ya. Kemudian nilai A-nya dimasukkan. Ya, ini dimasukkan. Sehingga menjadi 3B plus 2B plus 5 sama dengan min 4. Sehingga B itu sama dengan negatif 9/5. Sehingga kita di sini sudah memiliki nilai B. Kemudian untuk mencari nilai A, nah kita bisa menggunakan persamaan pertama atau persamaan kedua, bebas. Yang penting cari yang paling mudah. Nah, di sini yang paling mudah menurut saya adalah pakai ini. A sama dengan 2B plus 5. Nah, dengan B dimasukkan yaitu negatif 9/5, maka A sama dengan 7/5. Itu ya. Nah, dari sini berarti kita sudah memperoleh nilai dari A dan nilai dari B. Itu ya. Jadi tinggal dijadikan suatu pangkat. Nah, jadi faktor integrasi pada PD tersebut adalah X pangkat 7/5, Y pangkat negatif 9/5. Itu ya. Itu adalah fungsi yang berbentuk khusus. Nah, ini bentuknya khusus ya tadi. Ini bukan bentuk Y per X, tapi bentuk khusus tadi ya. Ya, tadi lupa. Headernya belum diganti ya, bentuk khususnya. Nah, itu tadi adalah cara mencari faktor integrasi yang mengakibatkan bahwa suatu PD yang tidak eksak apabila dikalikan dengan faktor integrasi maka menjadi PD yang eksak. Nah, untuk mencari nilai faktor integrasinya, nah kita bisa menggunakan 6 langkah ini. Nah, dari 6 langkah ini, ya kita menganalisis sendiri cara mana atau rumus yang nomor berapa yang ya kita gunakan untuk menyelesaikan PD yang kita hadapi. Itu ya, berarti kita mencoba-coba, oh saya pakai yang nomor 1, pakai nomor 3, pakai nomor 5, dan seterusnya. Nah, itu kita coba sendiri, kita amati bahwa memang faktor integrasi tersebut adalah faktor integrasi yang menjadi penyelesaian dari soal yang kita hadapi, seperti itu. Jadi nanti kalian silahkan mencoba-coba sendiri, ini pakai faktor integrasi yang mana gitu ya. Jadi dianalisis sambil mengamati kemungkinan-kemungkinan ada cara yang lebih tepat dalam memilih menggunakan nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Itu ya. Demikian materi pada hari ini tentang lanjutan dari persamaan diferensial non eksak. Nah, kita hari ini sudah mempelajari 3 cara dalam menentukan faktor integrasi, dan kemarin kita juga sudah berlatih tentang mencari faktor integrasi yang 3 yang pertama. Sehingga kita sudah pas memiliki 6 cara dalam menentukan faktor integrasi sehingga PD yang tidak eksak bisa menjadi PD yang eksak. Ya, apabila ada pertanyaan mengenai materi hari ini, silahkan bertanya di kolom komentar atau di grup yang tersedia. Untuk hari ini saya cukupkan sekian, mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.